Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Oke, hari ini di Mapel AIJ Administrasi Usaha Jaringan kita akan belajar mikrotik lagi. Karena kemarin sudah belajar tentang jenis-jenis mikrotik dan juga cara loggingnya, cara penggunaannya. Sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengaturan DHCP server dan DHCP client. Ada yang sudah tahu tentang DHCP server dan DHCP client? Belum. Oke, sebelum masuk lanjut materi, mungkin akan saya absen dulu ya. Adrian, Hadir Pak. Azris, Firman, Arun, Hadir. Anggesa, Hadir Pak. Andi, Hadir Pak. Diana. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya, teman-teman semua masih ingat ya untuk cara login di mikrotik? Masih ingat bentuk mikrotik seperti apa? Masih Pak. Oh ini ya, ini mikrotik untuk board. Ini KAP Elite RB941. Jadi nanti kita akan belajar tentang DHCP server dan DHCP client. Yang pertama, kita harus tahu dulu DHCP server sama DHCP client itu apa. Itu ya. Oke, nanti kita akan belajar cara kerja DHCP, setting DHCP client dan server, dan juga penggunaan static list. Oke, langsung saja. DHCP itu ada dua teman-teman semuanya. Ada DHCP server dan DHCP client yang akan kita pelajari hari ini. DHCP server ini berguna untuk mendistribusikan IP address, netmask maupun gateway, serta DNS dan juga NTP server. Jadi DHCP server ini berguna untuk menyalurkan atau mengirim, mendistribusikan, memberi IP, netmask, gateway, DNS dan lain sebagainya secara otomatis ke klien. Jadi teman-teman semua, misal kemarin belajar tentang static routing atau static IP address, itu kan belajarnya kita memberi IP ke klien itu satu-satu ya. Kalau misal teman-teman semua punya 100 atau 1000 klien, apa mau kasih klien IP klien satu-satu? Nggak penting kan? Ya, makanya kita pakai DHCP server. Nah, fungsinya DHCP server ini. Kemudian yang kedua ada DHCP client. DHCP client ini berguna untuk mengirim request untuk mendapatkan informasi konfigurasi jaringan. Atau lebih simpelnya, kita minta ke ISP yang kita sambungkan ke router nanti itu untuk mendapatkan jaringan, untuk masuk jaringan. Jadi routernya itu nanti dapat jaringan. Itu ada pertanyaan terkait penjelasan tentang DHCP server dan client? Cukup. Lanjut ya. Oke. Untuk yang selanjutnya ini mikrotik sebagai DHCP client. Jadi mikrotik ini berguna untuk mendapatkan internet yang nanti akan disebarkan melalui mikrotik ini sendiri ke berbagai port atau ke berbagai klien yang tersambung. Jadi untuk dapat internet, misalnya dapat internet itu harus disambungkan dulu dengan DHCP client. Nah, langkah-langkahnya gimana Pak? Langkah-langkahnya itu yang pertama kita masuk ke DHCP client, menurut DHCP client, kemudian masuk menu IP DHCP client langsung ke add ini ya, di sini sudah kita sampaikan di sini. Terus interface internet yang tersambung ke router itu punya teman-teman itu port berapa atau header berapa atau pakai VLAN berapa itu dipilih, setelah itu langsung di apply aja, nanti akan langsung otomatis tersambung. Kalau sudah bound, sudah tersambung, berarti kita cek di terminal sudah tersambung, berarti konfigurasi DHCP client-nya itu ya. Nanti teman-teman bisa mencoba. Selanjutnya untuk DHCP server ini agak rumit. Itu yang pertama kita harus kasih IP router dulu, IP gateway buat klien, buat router.
ke klien. Jadi biar klien nanti mengakses gateway-nya bisa. Jadi yang pertama nanti kita ke IP, kemudian ke address. Terus setelah dikasih address-nya ke entry yang akan dikasih DHCP, kita akan masuk ke IP DHCP server, kemudian kita DHCP setup. Di DHCP setup ya bukan di tanda plus, tapi di menu DHCP lalu DHCP setup. Terus pilih interface yang akan kita kasih DHCP server ataupun yang tadi udah kita kasih IP gateway. Itu kita kasihkan, kita pilih di situ, nanti tinggal next saja, nanti akan ada IP pool dan lain sebagainya. Teman-teman nanti akan belajar tentang itu. Nah, untuk DHCP server yang lebih lanjut itu nanti ada menu default gateway yang akan digunakan dari DHCP server untuk digunakan di klien. Itu kalau kita nggak kasih IP address di ether yang akan kita bikin DHCP server, itu gateway-nya akan rancu, akan random. Kemudian DNS server ini digunakan untuk akses ke web ya, ke domain name server. Kemudian IP address distribution atau IP pool. Ini kita akan menentukan IP address berapa saja yang akan didistribusikan atau diarahkan ke klien. Dan yang terakhir adalah list time. List time ini berguna untuk menentukan durasi waktu akses IP address-nya. Jadi misal untuk IP address ini nanti kita akan 10 menit saja, setelah 10 menit nanti akan berapa menit. Ya, seperti itu. Kemudian ini DHCP list ya, ini tambahan aja. Nanti teman-teman bisa belajar tentang ini. Jadi DHCP list ini berguna untuk mereferensi atau mereservasi atau setidaknya kayak kita pakai DHCP tapi nanti MAC address-nya kita booking atau punya kita booking dan lain sebagainya. Ini untuk DHCP list dan seterusnya kita bisa baca. Nah, keuntungan dari static list ini adalah yang pertama kita bisa menentukan list time yang berbeda-beda. Kalau di DHCP server tadi kita menentukan list time itu keseluruhan. Kalau di static list ini kita bisa menentukan list time yang berbeda-beda setiap address. Dan yang kedua limitasi bandwidth atau apa ya namanya, kayak kita membatasi speednya gitu. Kita bisa mengatur limitasi bandwidth atau rate limit untuk setiap klien masing-masing klien. Yang ketiga yang terakhir adalah blokir MAC address. Kalau ada teman-teman yang punya wifi, punya paket mikrotik, terus ada MAC address yang awam atau MAC address yang aneh dari luar dan itu mencurigakan, bisa diblokir lewat list ini. Jadi keuntungannya seperti itu. Oke, langsung kita ke praktek ya. Nanti teman-teman ini ada berapa mikrotik di belakang sudah ada, nanti teman-teman ambil aja. Untuk tugasnya nanti bikin DHCP klien dan DHCP server sederhana aja. Nanti karena ini internet dari tangan itu nggak ada atau dari kabel itu nggak ada, jadi nanti teman-teman bisa pakai VLAN. Kemudian DHCP servernya nanti ke di ether 1 atau 2 terserah. Teman-teman setelah config dari dipresentasikan di depan. Itu ya. Oke. Mau berapa menit? Jadi buat kelompok apa sendiri-sendiri Pak? Kelompok aja. Kita bagi Kelompok berapa orang Pak? 3 ya. Ini untuk orang 3. Jadi biarlah ke kelompok yang kanan ya. Oke. Langsung mau berapa menit? 10 menit? Boleh? 30 menit. Lama banget. 15 menit ya? Ya, Oke, 15 menit. Oke, bisa diambil mikrotiknya. Silakan Mas Nabil.
Oh, dari kemarin itu. Oke. Tapi ya, itu lagi gimana ya? Oke, siap. Coba di laptop. Oke ya. Mau presentasi langsung apa enggak? Sekarang sudah mau. Cut. Kasih. Oke, teman-teman sudah konfigurasi ya tadi. Aku sempat muter tadi ke kelompok 1 dan kelompok 2. Iya. Tadi siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Dari kelompok Aku. satu dulu. Oke, silakan. Bawa ke depan laptopnya, mikrotiknya nanti dipresentasikan ya. Oke. Kamu config-nya gimana, IP-nya berapa, dapat IP berapa dan lain sebagainya. Oke, siap. Siap. Oke, silakan. Aku tahu. Coba perkenalan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya sendiri Ardian Purnomo. Kalau Bapak sudah sekarang diri. dan silakan saya. Saya Dian Putasari. Oke. Nah, oke. Oke, langkah pertama yang kami lakukan yaitu kita masuk ke bagian wireless, tab wireless. Lalu awalnya itu di general, kita langsung menuju ke tab wireless dan modenya itu diganti station karena kita pakainya itu pancaran wifi. Kita nangkep pancaran wifi. Lalu kita itu pakai scan, di scan. Lalu di sini kita pencet start dan habis itu kita pakai yang ada di sini dalam kasus ini kita pakainya yang Poco F5. Oke, habis itu di connect. Terus sebelum itu kita masuk ke security profile. Terus bagian profile ini awalnya itu ditambahkan, tapi ini kita sudah buat dan kurang lebih settingannya seperti ini. Pakai profile 1, terus modenya dynamic keys, authentication type-nya WPA PSK, WPA 2 PSK, lalu WPA present key-nya ini disesuaikan sama password yang ada di wifi-nya. Oke, gitu. Terus di wifi-nya ini, di wireless-nya ini, security profile-nya itu disamain sama security profile yang kita udah buat sebelumnya, yaitu profile 1. Terus kita tinggal apply OK dan ini udah ada R-nya, artinya udah tersambung. Setelah tersambung kita buat IP address-nya. Sebelumnya ini dulu, DHCP client dulu, IP DHCP client, lalu tambahkan 91, lalu OK, lalu muncul seperti ini, phone. Kalau phone ini tandanya udah tersambung. Terus kita masukkan IP address yang menuju ke Ether 2. Dalam contoh ini kita pakainya 192.168.168.7.1.11.24. Lalu setelah addressnya udah kita isi, kita masuk ke DHCP server. Lalu klik DHCP setup, lalu interface-nya itu dibikin Ether 2. Lalu tinggal next sampai muncul kayak gini. Oh iya, biar dapat internet, jangan lupa firewall-nya NAT. Terus kita generalnya di SRC NAT. Out interface-nya WIR1 karena kita pakainya dari internet di wireless. Lalu action-nya MySQL. Nah, setelah itu kita cek di sini. Kita sebelum kita mengecek, pastikan IPv4 itu DHCP obtain otomatis, jadi biar tersambung sama IP yang kita kasih. Nah, seperti yang di contoh ini,
IP-nya sudah dapat 192.168.7.254. Kenapa kok dapatnya 254 enggak 2 atau 3 atau berapa? Karena slash 24 itu range-nya dari 1 sampai 255. Terus dari belakang. Iya, Oke, lanjut. Kurang lebih seperti itu. Ya dari sini kliennya sudah dapat internet juga dan coba kita buat browsing. Oke, sambung ya berarti berhasil ya. Nah, tersambung. Oke. Berarti Oke, sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan proses dan hasilnya. Jadi udah sambung ya? Ya. Sudah. Lebih enak mana? Statik atau DLCP? DLCP, Pak. DLCP ya? Otomatis. Karena otomatis. Karena otomatis. Statik. Ya, ini berguna banget kalau buat teman-teman ataupun ISP yang punya klien banyak gitu kan. Kalau mau ngasih IP satu-satu kan nggak mungkin kita datangin satu-satu. Jadi tadi ya presentasi dari kelompok pertama. Jadi tadi DCP lainnya dari Bilan ya? Iya. Dari Bilan dari hotspot dia pribadi, terus disambungkan ke routing, terus dari internet, lalu disebarkan pakai DCP server. DCP servernya tadi Ether 2. Ada 2. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman semuanya DCP server dan klien pada mikrotik ini itu memungkinkan manajemen IP address, pembagian IP address itu dengan fleksibel, efisien dan juga cepat, akurat, aktual, tajam dan terpercaya. Jadi itu dari klien dan server dan static list yang tadi belum sempat kita bahas karena waktunya ini di luar hujan dan sudah terlalu sore. Kasihan teman-teman semua. Kesimpulan dari static list ini memberikan kontrol tambahan untuk mengatur akses dan bandwidth. Ya, tadi belum sempat kita coba karena keterbatasan waktu dan mungkin agak susah juga. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar static list ya. Ya, itu. Jadi mungkin saya cukupkan untuk pelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 juga tadi sudah berhasil, sama aja karena ada 2 kelompok jadi salah satu aja yang presentasi. Itu saya cukupkan untuk materi DCP server dan klien ini. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Aman ya berarti ya? Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya dan di jalan pulangnya. Semoga sampai rumah dengan selamat. Kita tutup dengan doa. Ya, doa akan menentukan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.